Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M2B, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan penuh makna. Kali ini aku juga mengundang salah satu pengurus inti yang baru, yaitu ada Raihan Andrian dari kelas 86. Oke. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, kali ini kamu mau menyampaikan podcast kita ini dengan judul apa? Dengan judul yaitu membangun disiplin diri melalui salat tepat waktu. Masya Allah, oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Ya, Kak. Kenapa sholat tepat waktu itu penting sih? Kalau menurut saya salat tepat waktu itu penting karena dengan kita salat tepat waktu itu dapat membuat kita menjadi lebih disiplin. Terus apa hubungan sholat dan disiplin? Hubungan sholat dan disiplin yaitu waktu pengerjaannya. Ketika kita melakukan sholat tepat waktu secara konsisten, itu kita bisa dibilang kita disiplin. Iya sih benar. Jadi kalau terlihat dari sholatnya ya, kalau misalnya sholatnya 5 waktu, berarti orang ini disiplin gitu ya. Ya, Kak, disiplin waktu. Iya, oke. Terus menurut kamu tantangan sholat tepat waktu buat pelajar itu apa sih? Karena kan banyak nih ya anak-anak pelajar yang menganggap sholat itu nantilah diduakan gitu. Ya. Menurut kamu gimana sih tantangannya gimana? Tantangan terbesarnya itu biasanya sih dari ketika sedang bermain, sedang malas untuk pergi, atau mungkin masjidnya jauh. Biasanya itu kan tantangan terbesarnya, Kak. Iya, pengaruh lingkungan ya. Iya, Kak. Lingkungan pertemanan. Oke, dampak sholat tepat waktu itu ke hidup menurut kamu kayak gimana sih? Dampak sholat tepat waktu itu membuat kita menjadi disiplin. Iya. Tidak menunda pekerjaan. Jadi lebih tenang Dan gitu ya. membuat hati kita lebih tenang karena lebih dekat kepada Allah. Oke, bagus. Terus nunda sholat, banyak kan orang-orang yang nunda sholat, masih menduakan sholat. Jadinya efeknya tuh ke kehidupan kita tuh apa sih? Efeknya tuh membuat hati kita jadi gelisah, tidak tenang karena belum mengerjakan sholat. Iya, oke. Terus sholat tepat waktu kan bikin hidup kita lebih teratur, iya nggak sih? Iya, Kak. Kenapa tuh? Ya, karena kalau kita sholat tepat waktu itu membuat kita dapat mengatur waktu dan mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kita. Masya Allah, oke. Terus cara lawan rasa malas nih, biasanya kan masih pada malas gitu ya, apalagi puasa, Iya, kan Kak. capek gitu kan, terus Kak. juga lemas, malas buat ngapa-ngapain. Jadi cara lawannya itu gimana sih? Cara lawannya itu dengan cara kita tidak melakukan kegiatan yang membuat kita menunda-nunda sholat, Kak. Oke, tadi masalah kegiatan, berarti sholat itu berpengaruh ke prestasi ya? Iya, Kak. Kenapa tuh? Karena dengan kita sering sholat kepada Allah, Allah akan memberikan kita kelancaran dalam menjalankan segala urusan. Iya, sehingga prestasinya akan Dapat meningkat. Oke, terus selanjutnya lingkungan pertemanan tuh berpengaruh nggak sih? Itu kalau lingkungan pertemanan itu berpengaruh banget, Kak. Banget ya. Ya, soalnya kalau kadang kita udah niat mau sholat, terus di tengah jalan dijegat sama teman katanya, Ayo nongkrong aja lah yuk. Iya, Kak. Nanti malah belok kemana-mana ya. Iya, Kak. Oke, terus tips biar konsisten nih gimana nih? Tips biar konsistennya itu ketika waktu sholat sudah mendekati, maka Siap-siap ya. bersiap-siap dan meninggalkan segala kegiatan yang kita lakukan. Iya, jadi menurut aku nih ya, kalau misalnya udah azan berkumandang, kita langsung sholat biar nanti kita udah tenang buat ngapa-ngapain ya guys sih. Iya, Kak. Oke. Terus sholat tepat waktu itu bukti apa? Sholat tepat waktu itu bukti kalau kita dapat mengatur waktu, disiplin, dan kita taat kepada Tuhan. Ya. Terakhir nih, pesan dari Raihan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini apa? Teman-teman, mari kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu, karena dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu, itu akan membuat segala urusan kita menjadi lancar dan hati menjadi tentram. Oke, terima kasih ya Raihan. Mohon Ya, maaf Kak. kalau misalnya aku ada salah kata. Ya, Kak. Terima kasih teman-teman semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.